Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Di sini ada pohon Natal dan juga boneka salju dan kado-kado. Tahu nggak adik-adik, biasanya kalau Natal siapa yang suka bagi kado-kado? Iya betul, Sinterklas. Yuk kita panggilin Sinterklasnya ya. Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian? Merry Christmas, selamat hari Natal. Senang kita bisa berjumpa ya, terutama bersekolah minggu bersama. Kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita lipat tangan bersama-sama, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh untuk memperingati, mengingat akan hari kelahiran-Mu. Di bulan Desember ini kami mengingat kembali Tuhan yang turun datang ke dunia menjadi manusia. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekalian, Santa senang ya kalau kita bisa berjumpa, karena kita ini tidak sering-sering ketemu, bukan? Biasanya setahun satu kali, yaitu di bulan Desember. Iya, di bulan Desember kita merayakan Natal. Dan ada ornamen-ornamen Natal atau simbol-simbol Natal yang hanya kita bisa kembali ingat di bulan Desember saja, istilahnya setahun sekali. Tapi biarlah kita boleh tahu beberapa makna dari simbol Natal ya. Kita boleh belajar sedikit demi sedikit. Nah adik-adik, mari kita mengenal beberapa simbol Natal. Yang pertama seperti yang kalian lihat, yaitu Sinterklas ya. Adik-adik tahukah asal mulanya dari Sinterklas? Dulu ada seorang tokoh agama yang disebut Bapak Santo Nikolaus. Bapak ini suka sekali berbagi, menolong orang-orang yang kesusahan, menolong orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak yang baik ya. Tetapi di dalam dia berbagi, dia tidak mau diketahui namanya ya. Dia menjadi sosok yang misterius, yang menolong orang-orang. Cerita kebaikan itu kemudian beredar di masyarakat ya, turun-temurun, dan mereka menyebut sosok ini sebagai tokoh Santa Claus yang sekarang kita kenal dengan Sinterklas. Nah, apalagi simbol Natal yang berikutnya adik-adik ya? Pohon Natal. Iya, seringkali kalian melihat pohon Natal. Padahal di Natal pertama saat Yesus lahir, mana ada pohon Natal cakep-cakep seperti dekorasi di rumah kita atau dekorasi di gereja kita ya. Pohon Natal dengan berbagai bola-bola yang warna-warni atau juga lampu yang berkedip-kedip. Oh, dulu tidak ada adik-adik. Jadi pohon itu dari mana? Adik-adik, apa kalian tahu pohon Natal itu? Biasanya pohon apa sih? Betul, pohon cemara. Mengapa diambil pohon cemara? Karena pohon cemara dia tetap bertumbuh meskipun di saat musim dingin atau salju sekalipun. Daunnya tetap hijau, pohonnya tidak mati meskipun ia tertutup oleh salju yang putih. Nah, adik-adik, kalau di luar negeri itu belum musim dingin ya, baru musim gugur. Pohon-pohon yang lain daunnya sudah berwarna coklat dan berguguran, rontok ke tanah. Tetapi lain dengan pohon cemara. Nah, jadi adik-adik, karena pohon cemara itu pohon yang tahan di segala cuaca dan musim, itu diambil untuk melambangkan kehidupan dan keabadian. Iya, nanti kita akan pelajari simbol-simbol Natal yang lain. Sekarang kita bangkit berdiri dulu, kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita berdiri, kita yang semangat menyanyi untuk Tuhan dan pakai gerakan. Siap? Hai dunia,
Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Nah, adik-adik, biarlah kita bergembira bersama seluruh dunia karena Yesus Sang Juru Selamat telah lahir. Kita melihat simbol-simbol Natal berikutnya. Apa ini? Apakah kalian mengetahui ini apa? Ya, ini ada yang menyebut dengan mistletoe atau lingkaran Natal. Biasa dipasang di depan pintu ya, atau sebagai hiasan Natal. Adik-adik, kita lihat bentuknya yang lingkaran. Apa artinya lingkaran? Dia tidak berujung, tidak punya ujung, jadi terus mengalir, terus mengalir. Ini adalah simbol dari kasih Tuhan kepada kita yang tidak pernah berhenti dan terus mengalir dalam hidup kita. Amin ya, puji Tuhan sekali adik-adiknya. Dan kalau kita ingat lingkaran ini, kita mengingat bentuk apa? Seperti mahkota duri yang sebagaimana Yesus ya melambangkan kasihnya, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kita, mengingatkan kita Tuhan itu sudah datang jadi manusia di kayu salib, mengenakan mahkota duri, mati karena kasihnya bagi kita. Luar biasa adik-adik. Lalu apalagi adik-adik simbol Natal yang lain? Kalau kita ingat, biasanya kita malam kudus ya kita nyanyi pakai lilin candlelight ya. Malam kudus sunyi senyap. Nah, kenapa pakai lilin adik-adik? Karena lilin itu adalah simbol terang, betul ya. Kita tahu bahwa terang dunia itu Tuhan sudah turun ke dunia menjadi manusia. Yesus adalah terang itu yang memberikan kita arah. Adik-adik, kita manusia yang berdosa di dalam kegelapan, tidak tahu kemana jalan kita. Tetapi Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi terang bagi kita. Wah, luar biasa kan adik-adik? Mari kita kembali, kita menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Kita nyanyi bersama. Yang semangat ya. Yang semangat adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Padang rumput yang sunyi. Bisa kan? Ayo berdiri semua. Padang rumput yang sunyi. Gembala jaga domba. Sip. Tiba-tiba berbunyi apa? Suara melati surga. Amin. Malaikat bersoraklah, bawa berita
Nah, adik-adik, satu simbol lagi yang kita mau belajar tahu pada hari ini ya, yaitu apa itu? Bintang ya. Bintang biasanya kita pakai di paling atas pohon Natal ya. Ada juga bintangnya bahkan yang berkilau-kilauan pakai lampu supaya kedip-kedip seperti bintang beneran ya. Bintang ini mengingatkan kepada kita, ada satu bintang yang bersinar sangat terang di langit yang tinggi pada saat malam Yesus lahir. Adik-adik, bintang di timur ya, memberikan tanda akan kelahiran Yesus, di mana posisinya, sehingga para orang Majus melihatnya tahu ada sesuatu hal yang terjadi dan mereka pergi mencari Yesus ya, yang sudah datang lahir ke dunia ini. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong, ada kisahnya di Alkitab tentang bintang ini dan tentang orang Majus. Mau tahu? Kita simak bersama-sama dari Matius pasal 2. Terlebih dahulu kita berdoa sebentar. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau melihat dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Simak baik-baik adik-adik. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut, dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. "Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan?" Mereka pun menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya, karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud
menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, luar biasa ya kita lihat kisah orang Majus. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa baca lebih lagi dari Alkitab kalian di rumah, dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, apakah kalian tahu pada tahun 2016 dikatakan ada pohon Natal yang termahal di Abu Dhabi. Nilainya kalau dirupiahkan itu seharga 99 miliar. Wow, gitu ya. Pohonnya tingginya 13 meter. Wah, pohon ini ada di Hotel Emirates Palace. Dia dihiasi oleh 131 ornamen yang dilapisi emas dan batu berharga seperti berlian dan safir. Wah, berharga sekali ya. Makanya harus dijaga karena dia demikian berharga. Untuk pengamanannya supaya aman, ditempatkan beberapa penjaga dan juga kamera CCTV di mana-mana. Wah, kita melihat di sini adik-adik, orang merayakan Natal bisa demikian begitu mengesankan dengan sesuatu menjaga hal-hal yang mewah. Tetapi apakah kita tahu dalam merayakan Natal kita juga menjaga hati kita saat Tuhan itu datang di dunia? Adik-adik seperti orang Majus, mereka yang melihat bintang itu, mereka sungguh-sungguh mencari bayi Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka membawa persembahan, mengeluarkan persembahan itu, emas, kemenyan, mur. Wah, emas, kemenyan, mur itu adalah barang-barang yang berharga dan mahal nilainya adik-adik. Tetapi mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Orang Majus juga bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Nah, adik-adik, kita ini siapa ya? Kita ini suka nakal, suka berdosa, tapi Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi manusia ya untuk mengasihi kita semua adik-adik. Bahkan dia menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib supaya kita dimenangkan di dalam Kristus. Biarlah kita boleh menyambut Natal ini, kita menyambut kelahiran Kristus dengan hati kita yang penuh rasa syukur, dan juga kita memberikan yang terbaik seperti orang Majus memberikan apa yang bisa mereka lakukan. Kita bisa memberikan apa kepada Tuhan yang terbaik. Kalau kita yang pintar menyanyi, kita bisa berikan suara kita bagi Tuhan. Wah, mungkin kalian bisa daftar kepada semua atau kepada losa-losa ya, mau menjadi WL di sekolah minggu misalnya, karena kalian diberkati dengan punya suara yang indah. Luar biasa adik-adik, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, terutama juga hati dan hidup kita. Biarlah kita belajar dari orang Majus. Luar biasa adik-adik, mari kita sama-sama bersyukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kedatangan-Mu ke dunia ini. Engkau sudah turun dari surga ke dalam dunia menjadi manusia. Dan bagaimana Engkau boleh melayani di dunia ini, mewartakan kabar keselamatan, supaya kami tahu bagaimana caranya kami punya keselamatan kekal. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar dari kecil untuk mengikut Tuhan, menempatkan Tuhan di dalam hati kami, menyambut kelahiran Kristus dalam hati dan hidup kami sebagai Tuhan, Raja kami dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, selamat Natal semuanya. Feliz Navidad. Kita nyanyi satu lagu pujian lagi yuk. Feliz Navidad. Ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama bersorak dan bersukacita. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año e feliz
wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Nah, adik-adik, sukacita Natal menyertai kita semua ya. Salam dari semua lose-lose di sekolah minggu. Tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Ini minggu yang terakhir di bulan Desember. Dan minggu depan kita akan berjumpa di dalam awal tahun 2022. Jangan sampai ketinggalan. Kita senantiasa beribadah dengan rajin kepada Tuhan. Merry Christmas and Happy New Year.